Oke, sekarang kita bahas yang nomor 2. Jadi di nomor 2 ini kita diminta untuk mencari arus mesh dengan menggunakan mesh analysis. Tapi langkah pertamanya adalah kita diminta untuk menggambarkan terlebih dahulu arus mesh-nya itu seperti apa. Nah, di sini saya perlu berikan warning terlebih dahulu bahwa mesh itu adalah loop yang tidak ada loop di dalamnya. Dan loop itu adalah suatu lintasan yang berawal dari suatu titik, katakanlah titik awal, dan lintasan itu akan berakhir di titik awal tadi, yaitu titik yang sama. Nah, kenapa saya berikan warning? Karena kemarin di kuis Anda yang mengerjakannya itu mengambil mesh atau loopnya itu di sisi terluar dari untai ini. Nah, kalau diambil demikian, maka tidak bisa kita katakan sebagai mesh. Dia memang loop, tapi dia bukanlah mesh. Kenapa? Karena dia masih ada loop di dalamnya, yaitu loop di sini dan loop di sini. Lalu yang kita katakan sebagai mesh di untai ini adalah yang seperti apa? Jadi mesh di untai ini ada dua. Yang pertama itu adalah di sini. Katakanlah ini adalah mesh 1. Yang kedua ini adalah mesh 2. Oke. Dan arus yang mengalir di mesh 1 kita sebut dengan I1. Arus yang mengalir di mesh 2 adalah I2. Jadi selesai. Ini adalah perintah pertama, yaitu kita menggambarkan arus mesh-nya terlebih dahulu. Tapi sekarang muncul pertanyaan, apakah arahnya itu harus seperti ini? Jadi yang saya kerjakan di sini adalah kesepakatan, yaitu arah mesh-nya itu dibuat semuanya seragam, arahnya sama, dan arahnya itu clockwise. Jadi kesepakatannya biasanya seperti itu. Kenapa seperti itu? Tujuannya adalah untuk kemudahan nanti dalam menghitung KVL-nya. Oke. Nah, sekaligus kenapa seragam? Agar nanti kita bisa menggunakan yang namanya metode inspeksi atau inspection methods yang sudah kita pelajari di kelas. Kalau nanti arahnya ada yang berlawanan, maka hati-hati, kita tidak bisa menggunakan metode inspeksi yang kita bahas di kelas. Mungkin harus dirumuskan metode inspeksi yang baru, dan ya nanti akan repot. Jadi untuk alasan tadi, maka di sini kita ngikut saja, yaitu arah arusnya atau arah mesh-nya itu searah, seragam, dan arahnya adalah clockwise atau searah jarum jam. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari arus mesh 1 dan arus mesh 2. Gimana caranya? Caranya dengan menerapkan mesh analysis. Mesh analysis itu menerapkan yang namanya KVL atau Kirchhoff Voltage Law yang berbunyi bahwa dalam suatu loop tertutup itu sigma atau penjumlahan voltase atau tegangan-tegangannya itu haruslah 0. Oke, sekarang agar lebih jelas kita coba analisis. Jadi kita akan terapkan KVL ini di masing-masing mesh. Oke, sekarang tinjau dulu mesh yang pertama. Maka KVL-nya nanti akan punya bentuk seperti ini. Minus 12 ditambah 2I1 ditambah 1 I1 minus I2 sama dengan 0. Oke, kenapa bisa seperti ini? Nah, ini kita gunakan rule of thumb. Jadi yang saya akan jelaskan ini bukan penjelasan ilmiah, tapi adalah penjelasan secara rule of thumb. Rule of thumb adalah penjelasan gampangnya aja. Jadi kalau kita punya arus mesh di sini, dia masuk ke suatu source, yang source-nya itu kutubnya negatif, arus masuknya. Jadi arus masuknya itu melewat kutub negatif, keluar dari kutub positif. Maka tandanya itu adalah negatif. Jadi lihat di sini arusnya itu masuk dari kutub mana? Kalau masuk ke kutub negatif, berarti tandanya nanti negatif. Kalau dia masuk ke kutub positif, masuk dari kutub positif, maka tandanya nanti juga akan positif. Nah, di sini kita lihat arus I1-nya ini masuk dari kutub negatif dari 12 volt, maka tandanya adalah minus 12.
Nah, sekarang selanjutnya arusnya akan masuk ke resistor 2 ohm. Dan yang namanya resistor itu adalah komponen pasif. Jadi, kalau komponen pasif, maka arusnya itu akan selalu masuk dari kutub positif. Oke. Oke. Yang resistor 1 ohm juga sama. Dia akan masuk dari kutub positif I1-nya. Nah, sekarang kita lihat karena dia masuk dari kutub positif, maka tandanya adalah plus di sini. Maka voltasenya adalah arus kalikan resistansi atau arus kalikan hambatan. Arusnya I1, resistansinya 2, jadi plus 2 I1. Oke. Selanjutnya dia masuk ke resistor 1 ohm, jadi plus 1 kalikan I1. Tapi hati-hati, di sini ada arus I2 yang arahnya itu berlawanan dengan I1. Taunya berlawanan gimana? Ya coba lihat di resistor 1 ohm ini, I1-nya arahnya turun, I2-nya arahnya naik. Karena arahnya berlawanan dari I1, maka kita tuliskan negatif I2 di sini. Karena atau bisa juga dilihat di sini arus I2-nya ini masuk dari kutub negatif. Oke, kutub negatif dari resistor 1 ohm ini. Oke. Jadi ini kita lihat dari sudut pandang mesh yang pertama. Kalau kita sederhanakan, maka diperoleh bahwa 3I1 minus I2 sama dengan 12. Simpan ini sebagai persamaan 1. Nah, sekarang kita lihat untuk mesh yang kedua. Dengan cara yang sama, berarti kita lihat di sini. Karena si arus I2 ini sekarang kalau kita pakai sudut pandang arus mesh yang kedua, dia akan masuk dari kutub positif dan keluar dari kutub negatif. Ingat, resistor adalah komponen pasif. Jadi kalau kita lihat dari arus I2, dia akan masuk dari kutub positif. Karena masuk dari kutub positif, maka maka voltase di resistor 1 ohm adalah 1 kalikan I2. Nah, tapi ada arus I1 yang melawan, maka dikurangi dengan I1 di sini. Kemudian dia masuk ke resistor 2 ohm yang di atas, berarti ditambah 2 kalikan I2. Kemudian masuk ke voltage source atau sumber tegangan dari kutub positifnya, berarti plus 9 volt sama dengan 0. Dan ini adalah KVL untuk mesh yang kedua. Coba kita selesaikan, maka kita akan peroleh 3I2 minus I1 sama dengan minus 9. Dan ini adalah persamaan yang kedua. Nah, kemarin banyak yang beberapa itu masih salah di mesh kedua. Mesh satunya udah bener, gak ada masalah. Yang masalah itu di mesh yang kedua. Jadi tanda ininya 9 voltnya ini di persamaan ini harusnya positif, tapi ditulis negatif di beberapa yang salah kemarin. Jadi hati-hati. Rule of thumb-nya tadi, kalau arusnya itu masuk dari kutub positif, maka tandanya positif. Kalau dia masuk dari kutub negatif, maka tandanya negatif. Dan sekali lagi, ini bukan penjelasan ilmiah, ini hanya rule of thumb saja. Oke, jadi kalau kita selesaikan berapakah I1, berapakah I2, metodenya bebas. Boleh pakai cara eliminasi seperti yang dilakukan ketika masih SMP, boleh menggunakan Gaussian elimination seperti ketika sudah kuliah di TVM, di teori vektor matrix, atau mungkin bisa pakai Cramer's rule yang dipelajari di aljabar linear. Jadi caranya ada banyak, dan di ujian nanti akan dibebaskan cara yang akan dipilih yang mana. Sarannya adalah pilih yang paling efisien. Oke. Nah, karena ini adalah 2 kali 2, ada 2 persamaan dan ada 2 variabel yang tidak diketahui yang perlu dicari solusinya. Maka di sini
masihlah mudah dan kita masih bisa gunakan cara yang ada di SMP, yaitu sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV kalau masih ingat. Nah, silakan diselesaikan. Misalkan kita ingin mengeliminasi I2, maka caranya adalah kalikan yang atas ini dengan 3. Oke. Kemudian nanti tinggal dijumlahkan persamaan 1 dan 2. Nah, nanti silakan diselesaikan. Ketemunya adalah I1-nya itu sepertinya ini 27/8. I2-nya adalah minus 15/8 kalau tidak salah ingat. Oke. Nah, di sini I2-nya minus, berarti artinya arus yang sebenarnya itu arahnya itu berkebalikan dari arus mesh yang kita gambar. Jadi di voltase 9 volt, kalau kita pakai mesh arus I2 arahnya turun, tapi di kenyataannya arahnya adalah kebalikannya, yaitu ke atas. Ya, masuk akal. Kenapa? Karena 9 volt ini adalah sumber tegangan, dia akan mensuplai arus, jadi arusnya akan keluar dari 9 volt. Oke, sekarang mungkin ada yang penasaran kalau kita memakai metode inspeksi, gimana caranya? Nah, kalau misal kita ingin pakai metode inspeksi, maka kita buat persamaan matriksnya dulu. AX sama dengan B. Jadi ini adalah matriks A-nya. Kita buat dulu. Oke. Kemudian ini adalah matriks X-nya. Matriks X-nya itu berarti apa? Di sini I1 dan I2 karena kita ingin mencari I1, I2. Sama dengan matriks B di sini. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini kita perlu mengisi entry dari matriks A dan vektor B. Nah, sekarang kita lihat dulu di matriks A. Jadi, kita bedakan ada komponen diagonal dan off diagonal. Untuk komponen diagonalnya di sini kita isikan yaitu resistor yang dialiri oleh arus mesh yang pertama. Coba kita lihat arus mesh pertama dia mengalir ke resistor 2 ohm dan 1 ohm. Maka kita jumlahkan saja di sini. Oke. 2 plus 1. Nah, sekarang selanjutnya kita isikan di baris 2 kolom 2 atau entry diagonal yang kedua. Yaitu di arus mesh yang kedua itu dia lewat resistor yang mana aja, yaitu 2 dan 1 di sini. Jadi sama kita jumlahkan 2 plus 1 di sini. Nah, komponen diagonalnya sudah selesai. Ini komponen diagonal. Sekarang kita lihat komponen off diagonalnya, yaitu di sini dan di sini. Kalau kita lihat di komponen off diagonal baris 1 kolom 2, berarti dia adalah resistor yang dilalui oleh arus mesh 1 dan arus mesh 2. Apakah resistor itu? Yaitu resistor 1 ohm yang ada di sini, karena dia dilewati oleh mesh 1 dan mesh 2. Tapi tandanya jangan lupa dibuat negatif, karena resistornya 1 ohm berarti entry yang kita isikan di off diagonal adalah minus 1. Oke. Kemudian yang baris 2 kolom 1 atau entry off diagonal yang lain di sini, kita lihat di sini adalah resistor yang dilalui oleh arus mesh 1 dan 2 juga. Ya sama, 1 ohm yang tadi. Kemudian kita ubah tandanya menjadi negatif. Oke. Jadi minus 1 juga di sini. Atau kalau teman-teman ingin gampang melihatnya, matriks A ini selalu matriks yang simetris. Oke, jadi A transpose akan sama dengan A. Dan ini ada kaitannya erat dengan aljabar linear. Kemarin ada ide kalau UTS-nya itu dikaitkan dengan aljabar linear, dengan matriks simetris, dikaitkan dengan eigenvalue, dikaitkan dengan determinan, dan seterusnya. Tapi takutnya nanti terlalu berat. Oke, karena Untai DC ini, saya sudah pernah bilang di kelas, adalah mata kuliah yang bisa dikatakan mudah. Kenapa mudah? Karena cara mengajarnya nyaman, dan kalau sudah paham konsepnya, teman-teman juga tinggal apply saja rules-nya. Oke, jadi
sebenarnya ini adalah mata kuliah yang dimaksudkan untuk dalam tanda kutip mengangkat nilai. Oke, karena kita tahu di semester 3 ada mata kuliah sulit yang lain. Jadi kalau di Untai DC ini turun atau jeblok grades-nya ya kasihan nanti. Jadi jadi saya lupakan aljabar linear, tapi bagi yang ingin mengeksplor silakan. Jadi ini adalah matriks A di sini. Kita dapatkan dia adalah matriks simetris. Nah, sekarang yang kita cari adalah entry dari vektor B. Nah, vektor B-nya di sini selalu adalah voltage source. Jadi ini adalah warning. Ini adalah warning bahwa inspection methods hanya berlaku jika semuanya itu voltage source. Untuk mesh analysis. Jadi kalau untuk mesh analysis, si inspection methods ini hanya berlaku kalau semua source-nya itu berupa sumber tegangan. Kalau nodal analysis hanya berlaku inspection methods kalau semua sumbernya itulah sumber arus. Dan di sini hati-hati, perlu dibedakan source-nya itu apakah independent atau dependent. Kebetulan yang kita miliki di sini adalah dependent semuanya di sini. Coba lihat di sini sumber source voltage-nya adalah dependent semuanya. Jadi bisa langsung kita gunakan di sini. Nah, nanti kalau di sini dependent source ini harus agak hati-hati. Karena ini hanya independent source, maka kita langsung bisa jawab entry-nya di sini. Untuk B1 atau entry pertama dari vektor B adalah, lihat di sini arus mesh-nya itu kalau dia keluar dari kutub positif, maka tandanya adalah positif. Sehingga kita tuliskan di sini adalah positif 12. Nah, sekarang kita lihat di komponen atau entry yang kedua, kita lihat di mesh yang kedua, dia keluar dari kutub yang negatif. Jadi kita tuliskan di sini minus 9. Jadi ini adalah rule of thumb-nya. Kalau yang di sini, kalau arus mesh-nya itu keluar dari kutub positif, maka tandanya positif. Jadi yang dilihat itu adalah arusnya itu keluar dari kutub apa di sini. Kalau yang tadi di KVL tadi, arusnya itu masuk dari kutub apa, maka tandanya adalah positif atau negatif. Kalau di sini khusus yang voltage source di inspection methods, arusnya itu keluar dari kutub apa. Kalau kutub positif maka positif, kalau negatif maka negatif. Nah, ini sudah punya bentuk yang sama dengan yang di atas ini. Jadi kalau di atas ini, kalau kita bentuk ke suatu persamaan matriks, akan punya bentuk yang sama dengan persamaan matriks yang kita dapatkan dari metode inspeksi, dan nanti hasilnya akan sama, yaitu ini. Jadi kesalahan tipikal yang ada di sini biasanya kemarin adalah tandanya, yaitu di mesh yang kedua katakanlah voltage source di sini harusnya tandanya positif tapi ditulis negatif. Itu adalah banyak yang salah di situ kemarin. Yang kedua, salahnya itu ini mesh satunya udah benar KVL-nya, mesh 2-nya juga saya lihat sudah benar jawabannya, tapi di hasil akhirnya itu loh ini kok beda. Nah, ini pasti nggak teliti ini di hitungannya. Jadi hati-hati di sini. Kalau kita lihat ini hitungannya nggak enak karena hasil akhirnya pecahan di sini. Bukan bilangan bulat, bukan integer. Jadi hati-hati, ini nggak seperti matriks yang diberikan di TVM, tapi ini serasa menyelesaikan Gauss-Jordan kalau di TVM, karena matriksnya itu komponennya nanti entry-nya jadi pecahan-pecahan yang nggak enak untuk di-solve. Makanya teman-teman harus banyak latihan, apalagi nanti di UTS adalah ukurannya matriksnya adalah 3 kali 3.